Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas materi mengenai P3K dan pembidayaan. Jadi, fahami dan simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak untuk perkenalan dulu. Nama saya Andre Juan Putra. Di video kali ini kita akan membuat tentang ingin menjelaskan tentang dasar-dasar P3K meliputi etika dalam penanganannya dan apa saja yang dilakukan atau diperlukan dalam melakukan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita akan menjelaskan dasar-dasar P3K atau yang dijelaskan oleh saya mengenal pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari dokter. Tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan ini atau P3K adalah memberikan perasaan ketenangan atau meredakan rasa sakit biar nggak panik. Si korban ini biar nggak panik gimana caranya. Kepada korban memberikan perasaan tenang, mencegah atau mengurangi rasa sakit, rasa takut dan rasa gelisah, dan mengurangi bahaya yang lebih besar lagi. Jadi itu tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama diperlukan untuk penanganan cepat sementara setidaknya sampai para medis itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dalam melakukan usaha P3K, ada ketentuan sikap-sikap kita ketika melakukan usaha P3K. Jadi dalam melakukan usaha P3K, kita sebagai orang yang menolong tidak boleh bersikap seenaknya. Yaitu sikap ketika melakukan usaha P3K adalah yang pertama bersikap tenang dan tidak panik. Jadi saat kita melakukan usaha P3K kita tidak boleh panik. Karena kalau kita panik itu malah bisa memperburuk keadaannya. Lalu yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Jadi dalam melakukan usaha P3K kita juga harus cepat karena itu keadaan darurat. Di situ belum ada tenaga medis yang berpengalaman. Jadi kita sebagai orang yang ada di situ dan kita paham dengan cara melakukan P3K, kita harus cepat-cepat menolong dan tepat. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat. Kalau cuma cepat tapi salah, itu malah bisa memperparah luka yang dialami korban. Lalu yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Jadi sebelum kita memindahkan itu, kita harus tahu dulu luka yang atau cedera yang dialami oleh korban itu berat atau ringan. Contoh kalau misalnya korban itu mengalami patah tulang, lalu kita cepat-cepat memindahkan, menggeser, takutnya tulang yang patah itu akan semakin parah. Lalu yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya. Kenapa? Sebab kalau korban melihat cedera yang dialami, dia akan menjadi panik dan akhirnya kita yang ingin menolong akan jadi kesulitan karena korbannya panik. Yang terakhir, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk mendapat penanganan khusus. Kalau kita ragu untuk membawa karena kita khawatir takut terjadi hal satu atau lainnya, kita boleh menelpon pihak dari rumah sakit untuk agar pihak dari rumah sakit yang mendatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Bayu Saputra. Ini ada kasa pembalut perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini dipergunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup kasa steril. Selanjutnya ada kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka
Terus kasa steril adalah kain yang bebas dari kuman-kuman penyakit. Selanjutnya ada plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Dalam meletakkan kasa penutup, plester ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian tengah luka. Selanjutnya ada plester obat. Plester yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Selanjutnya ada pembalut segitiga. Pembalut segitiga atau mitela biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah lengan, luka di kepala, atau cedera pada lutut. Pembalut segitiga terbuat dari kain putih dengan ukuran 90 cm dan 125 cm. Pinggirnya tidak dijahit agar ketika dipakai tidak menekan luka atau cedera. Selanjutnya ada kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu, baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Selanjutnya ada gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban, karena dia tahan akan karat. Salam Pramuka. Prosedur pertolongan pertama pada saat kecelakaan. Yang pertama, pada saat pendarahan. Yang harus dilakukan saat pendarahan yaitu menutup luka dengan kain kasa atau kain yang ada di sekitar kita. Lalu menekan sumber darah untuk menghentikan darah. Dan jangan dibuka kainnya, karena fungsi kain tersebut yaitu sebagai pembentukan gumpalan untuk menghentikan aliran darah yang keluar. Yang kedua, saat luka bakar. Saat luka bakar, kita harus mendinginkan luka dengan air yang mengalir. Yang ketiga, saat kulit melepuh, yaitu kita harus menggunakan jarum yang steril atau bersih untuk ditusuk kepada luka lalu keluar cairan. Setelah keluar cairan, kita harus membersihkan dan dioleskan antibiotik dan tutup luka tersebut. Yang keempat, saat patah tulang, kita dilarang meluruskan dan kompres menggunakan es dan hindari es pada kulit langsung. Setelah itu, berikan obat antiinflamasi atau ibuprofen atau neoroxen. Yang kelima, saat kesleo. Kesleo sama pada patah tulang. Terima kasih. Pramuka. Jadi di sini kita akan mempraktikkan bagaimana cara pembidaian pada tangan yang patah. Alat-alatnya yang diperlukan itu adalah peti kayu dan 3 buah kain. Tersebut kita akan lipat menjadi 16 lipatan. Yaitu kita lipat seperti ini. Ini lipatan yang kedua, terus ini lipatan yang keempat, ini lipatan yang ke-8, dan ini lipatan ke-16. Si kayunya mengapit tangan yang patah kayak gini. Setelah itu diikat pakai kain yang tadi udah dilipet-lipet. Terus ikatannya dari bawah, terus ini begini ada bolong, terus nanti satu dibawa ke sini, terus diikat kayak gini lagi pita, terus dibikin pita. Nah, terus di sini juga dibuat sama kayak tadi. Terus dibuat pita. Ini kain yang sisa tadi dilipat 2 lipatan untuk menyangga tangan yang tadi sudah dibalut. Lipatnya seperti ini. Nah, di bagian ujung ini digunakan untuk siku.
Selanjutnya kita mengikat tali ini di belakang di belakang leher dengan ikat biasa dan ikat pita. Rapihin. Dah, jadinya seperti ini. Nah ini apa sih? Jadi ini adalah cara pembalutan atau pembidaian pada tangan yang patah. Salam Pramuka. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembidaian pada luka lipis. Cara melipatnya itu kita lipat menjadi 8 lipatan ya. Ini lipatan kedua, lipatan keempat, lipatan ke-8. Selanjutnya kita balikkan ke sini ya. Pertama di lukanya, kedua diputar, ikat di belakang kuping, ikat pita ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai dasar-dasar P3K dan pembidaian. Kakak harap kalian bisa paham dan semoga kedepannya apa yang kami sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang salah atau kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.